Apa yang saya akan sampaikan ini berdasarkan beberapa pengalaman yang saya alami. Saya melayani jiwa-jiwa, melayani orang-orang di sekitar kami. Seringkali saya lihat mengapa mereka bisa lemah di dalam iman mereka, saudara. Mengapa bisa undur dalam iman mereka. Mengapa mereka bisa kecewa tinggalkan Tuhan. Bahkan beberapa mereka tinggalkan Tuhan karena pernikahan. Ya, padahal mereka tahu Tuhan itu adalah yang utama. Karena perkawinan mereka tinggalkan Tuhan. Karena pekerjaan mereka tinggalkan Tuhan. Karena kepahitan hati mereka tinggalkan Tuhan. Saudara, tema yang akan saya sampaikan hari ini mungkin saudara jangan sampai terjebak dengan sebuah tema. Tapi mari kita akan belajar sesuatu karena ini adalah bagian kita, hidup kita sehari-hari. Temanya adalah diimani atau beriman. Ya saudara, diimani atau beriman. Mungkin saudara seringkali mendengar diimani saja atau beriman saja. Ini sebenarnya apakah perbedaannya, saudara? Apakah perbedaan dari dua kata ini, saudara? Sekali lagi saudara jangan terjebak dengan kalimat yang saya sampaikan. Ya. Apakah bedanya? Mari kita lihat. Diimani, saudara, adalah banyak persepsi yang muncul dengan pengertian diimani, saudara. Suatu hari saudara saya bertemu dengan seseorang. Mereka berkata, diimani itu adalah kata kerja pasif. Kata kerja yang dimana kita seolah-olah tidak ada gerakan apa-apa, saudara. Ya ini dialog, saudara ya, suatu dialog dengan beberapa teman. Sehingga kalau kamu berkata diimani, seolah-olah Tuhan yang lakukan sesuatu. Tuhan yang bergerak, Tuhan yang bekerja, dan kita tidur enak-enakan, saudara. Sehingga tidak ada gerakan iman yang ada di dalam kehidupan kita. Diimani, saudara. Yang kedua, sebagian orang yang kurang memahami iman Kristiani, kata diimani seperti mantra yang menenteramkan dalam situasi dan kondisi yang kurang baik. Seringkali sikap ini bisa berakibat buruk. Suatu hari saudara, ada orang yang mempunyai sakit kanker. Dokter sudah ngomong, kamu harus operasi. Kanker ini sudah merambat kemana-mana. Kemudian dia minta didoakan, minta dilayani. Kemudian dia katakan, sudah aku tidak akan operasi. Diimani saja, Tuhan akan menyembuhkan. Pada waktu itu dinasehati sebaiknya ibu operasi. Hamba-hamba Tuhan juga menasihati sebaiknya ibu operasi. Enggak, diimani saja. Tuhan kan berkuasa, Tuhan punya mujizat. Saudara, akhirnya ibu ini meninggal. Dan setelah meninggal, anak-anaknya memberitahu, sebenarnya ibu itu mau operasi, Pak, tapi takut operasi. Dia tidak mau lakukan operasi ini karena takut. Saudara, apakah kata-kata diimani ini sesuai dengan kondisi yang ada di dalam hati ibu itu, saudara? Suatu hari ada seorang yang punya masalah keuangan, dia ada hutang di bank dan rumahnya diagunankan, saudara. Kemudian dia konsultasi dan kita ngomong-ngomong, saudara, kamu usaha apa? Usaha ini. Oke, usahamu jalan. Coba kamu minta tolong sama agen-agen kamu, tolong barang-barangnya dibantu dulu. Utangnya nanti bayarnya nyicil, tapi kamu bisa usaha, bisa dapat untung sebagian kamu bisa angsurkan ke bank, dan kamu ngomong bahwa dagangannya ada, jualnya ada, sebagian keuntungan bisa diangsurkan ke bank, sebagian diangsurkan ke
agen-agen ataupun distributor yang menyuplai barang-barang kamu. Enggak. Aku sudah didoakan kok. Diimani saja, pasti ada terobosan keuangan. Oh, enggak bisa, kamu pedagang, kamu harus usaha, kamu harus lakukan sesuatu. Enggak, diimani saja. Saudara, akhirnya saudara ternyata dia doa. Tapi akhirnya rumahnya tetap disita oleh bank. Dia tidak lakukan usaha apa-apa. Ternyata saudara, dia ngomong, sebenarnya dia hanya berdoa, hanya menuntut kepada Tuhan. Tidak ada iman di dalamnya. Saudara, jadi mari saudara pagi hari ini, sekali lagi saudara bisa berkata diimani, tapi di dalamnya harus ada iman. Diimani, di dalamnya ada kuasa iman di dalamnya, saudara. Banyak orang mengatakan diimani, tapi hanya sebagai positive thinking, hanya untuk menenteramkan hati. Aman, diimani kok, itu mujizat, orang itu ditolong, orang itu mengalami mujizat, kesembuhan, itu orang itu diberkati, hutang ada terobosan, mengalami sesuatu yang ajaib. Saudara, tapi orang yang mengalami mujizat itu betul-betul punya iman, saudara. Mempunyai dasar, mempunyai sesuatu, nanti kita lihat, saudara. Jadi saudara, kalau kita sedang menghadapi dunia ini saat ini, saudara, sedang menghadapi situasi yang tidak gampang, situasi yang berat, ekonomi dan sebagainya, kondisinya tidak semudah 15 atau 20 tahun yang lalu, saudara. Hari-hari ini hari-hari yang sangat sukar, saudara. Orang semakin egois, orang semakin mementingkan diri sendiri. Itu firman Tuhan katakan, saudara. Kasih mulai pudar, tidak pernah berpikir bagaimana menolong orang lain dan sebagainya, saudara. Karena itu saudara, pagi hari ini mari, kalau kita ngomong diimani, harus betul-betul ada iman di dalam hidup kita. Dan kalau kita bicara ada iman, di situ ada gerakan iman yang harus kita lakukan. Mari kita lihat slide berikutnya tentang beriman itu bagaimana, saudara. Nah, kalau beriman itu harus mempunyai sumber dasar yang benar kepada kita, kepada siapa kita menaruh kepercayaan dan pengharapan. Ini sudah tahu, saudara. Jadi kalau kita beriman, itu harus ada sumber dasarnya. Bukan kata orang, bukan pengalaman orang, bukan karena dia mengalami mujizat, saya pasti mengalami mujizat. Dia diberkati dengan luar biasa, pasti saya diberkati. Saudara, iman tidak ada duplikasi, saudara. Iman itu pribadi. Saya melihat orang diberkati, saudara. Saya melihat orang menyatakan kuasa dan mujizat. Saya melihat orang mendoakan orang lumpuh berjalan. Tapi saya tidak bisa menduplikat imannya dia kepada saya. Cloning imannya dia nggak bisa, saudara. Saya harus mandiri iman kita sendiri. Makanya keselamatan, Rasul Paulus menuliskan, keselamatan harus kita kerjakan dengan takut dan gentar. Siapa yang mengerjakan? Kita pribadi masing-masing. Yang kedua, saudara, orang beriman itu punya konsekuensi, saudara. Mempunyai resiko. Sebagai konsekuensinya kita harus siap menerima dan menghadapi risiko apapun karena iman yang kita miliki, saudara. Konsekuensinya ada serangan. Iman kepada Tuhan Yesus itu ada konsekuensi. Jadi saudara, kalau punya iman harus siap menghadapi konsekuensi yang kita hadapi. Merupakan kata kerja aktif yang artinya memiliki iman, ada aktivitas iman yang kita kerjakan. Jadi kalau saudara ngomong diimani, kata kerja pasif, dan saudara tidak lakukan aktivitas iman, berarti di dalam roh kita tidak ada iman yang benar, saudara. Tidak ada dasar yang benar. Kalau kita punya iman, kita pasti ada berdoa, berserah, mengejar Tuhan, doa puasa, baca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Itu adalah aktivitas iman. Makanya Yakobus menulis, iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan iman kita apa? Ya, bagaimana kita untuk melakukan iman kita kepada sumbernya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, dari dua hal ini, saudara, kalau saudara menggunakan kata-kata diimani, saudara harus sertakan di dalamnya
harus punya iman, saudara. Saya butuh mobil misalkan. Tak imani, saya butuh mobil. Tapi untuk beli mobil utang sana sini, saudara. Bagaimana saya dapatkan itu, saudara? Beban berat, saudara. Saya diajar Pak Loki untuk tidak, walaupun tidak secara langsung, sudahlah jangan kredit lah kalau bisa cash. Saudara, orang hutang itu berat, saudara. Orang hutang itu kredit itu berat. Setiap bulan, setiap datang tempo, jatuh tempo, aduh berkatnya sekian dipotong-potong dan sebagainya. Kalau saya belum punya iman untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi kerinduan saya, ya harus bangun iman dulu, saudara. Bangun iman, artinya membangun hubungan dengan Tuhan, supaya Tuhan nyatakan. Nah, bagaimana Tuhan menyatakan? Kita lihat slide berikutnya. Iman berhubungan dengan Tuhan secara pribadi karena Tuhan berbicara. Di dalam Roma 10 ayat 17 katakan, jadi iman itu dari pendengaran dan pendengaran itu melalui firman Tuhan. King James menuliskan firman Tuhan yang berbicara itu bahasa Ibrani adalah Raima. Raima itu firman yang berbicara. Kalau firman, Tuhan itu berfirman, Tuhan itu menyatakan dirinya, saudara. Kalau Tuhan berfirman, artinya kalau Tuhan tidak menyatakan dirinya, Tuhan nggak berfirman, saudara. Setiap Tuhan berfirman, Tuhan itu tidak bersembunyi, saudara. Tuhan tidak menampakkan dirinya. Kalau saat ini mungkin Tuhan berfirman itu di dalam roh kita. Kalau Tuhan berfirman di dalam roh kita, Tuhan menyatakan dirinya dan kita itu bisa merasakan kehadiran Tuhan, saudara. Kalau Tuhan berbicara di dalam hidup kita, kita tuh merasakan kasih Tuhan itu luar biasa. Kalau saudara ke gereja tidak merasakan Tuhan berbicara, berarti saudara harus membangun iman kepada Tuhan secara pribadi. Seringkali saudara pada waktu kita menyembah Tuhan itu bisa berbicara. Pada waktu puji-pujian dinyatakan Tuhan itu berbicara. Pada waktu hamba Tuhan menyatakan sesuatu statement, kalau itu Tuhan yang berbicara, kita bisa merasakan, saudara. Begitu banyak orang Kristen tinggalkan Tuhan. Begitu banyak orang Kristen bisa kecewa dengan Tuhan. Begitu gampang tinggalkan iman. Karena apa, saudara? Firman yang dia dengar hanya pengetahuan. Firman yang hanya dengar hanya sekedar ya khotbah-khotbah yang menyenangkan pikiran kita, telinga kita, menyenangkan hati kita. Apalagi kalau dibumbui lucu-lucu, saudara. Apakah mimbar Sri Mulat, saudara? Ya kadang-kadang saya nggak sadar, kadang-kadang saya khotbah bisa orang tertawa. Saya tanya istri saya, loh, masa aku lucu toh mah? Iya, ngomongnya gini, lu nggak sadar, saudara. Bukan berarti saya rancang di rumah, saya buat skenario supaya saya ditertawain orang. Kalau mau ditertawain orang, saya sekarang khotbah pakai rok aja sudah ditertawai, saudara. Tapi Tuhan bisa bicara melalui apa yang Tuhan mau. Hari ini, saudara, mengapa Tuhan tidak berbicara? Nah, kita lihat ayat berikutnya. Nah, bagaimana Elohim berbicara? Elohim berbicara kepada roh yang hidup. Kalau kita itu di hadapan Tuhan, kalau Tuhan mau berbicara, kuncinya hidup kita itu harus, roh kita itu harus hidup di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Elohim yang kita sembah adalah roh adanya. Jadi Roh Kudus itu bicaranya bukan kepada orang yang mati. Roh Kudus tidak bicara kepada roh yang mati. Tapi Roh Kudus itu mau bicara kepada roh yang hidup. Dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab bahkan sebagaimana semua orang mati di dalam Adam, demikian juga semua orang akan dihidupkan di dalam Hamasyah. Jadi dengan kebangkitan Tuhan kita Yesua Hamasyah, kita itu dihidupkan, saudara. Dihidupkan. Matius 22 ayat 32 katakan, akulah Elohim Abraham dan Elohim Ishak dan Elohim Yakub. Elohim bukanlah Elohim orang-orang mati, melainkan orang-orang yang hidup. Mengapa kita kalau ke gereja tidak pernah merasakan sentuhan Roh Kudus? Saudara, kalau saya pulang dari gereja saya tidak mendapatkan apa-apa. Saya tidak merasakan Tuhan berbicara.
Walaupun hanya satu kalimat aja dari khotbah seseorang yang khotbah. Saya bertanya, Tuhan, ada apa rohku? Ada apakah batinku? Ada apakah hidupku? Adakah kebencian ada di dalam hatiku? Adakah aku menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, menyimpan kekecewaan? Setiap saya datang ke gereja, walaupun dalam kondisi apapun, saya tetap rindu mendengar suara Tuhan. Saudara, Tuhan kita bukan Tuhan orang mati. Artinya roh kita ini harus dihidupkan. Karena itu saya seringkali berkata, orang-orang yang tinggalkan Tuhan, orang yang sering katakan, kita harus mengimani, harus ini diimani, harus diimani. Saya tanyakan, apakah kamu beriman kepada Tuhan? Pagi hari ini saudara, saya waktu berdoa, Tuhan, diimani dan beriman ini apa enggak sama? Setelah saya gali pengalaman, gali pendapat orang yang tinggalkan Tuhan, saudara. Jadi kalau ada orang mengatakan diimani, saya jawab, ya, saya beriman. Kalau ada orang ngomong, Pak Yonatan diimani saja, walaupun saya enggak jawab, ya, aku ada iman. Saudara, jangan sampai kita diimani, tapi kita tidak lakukan apa-apa. Seperti orang mati tidak lakukan apa-apa. Maksud saya roh kita, iman kita, batin kita. Seperti contoh-contoh tadi. Sakit harus operasi, enggak mau. Diimani, ternyata dia tidak punya iman karena takut operasi. Kemudian iman merupakan proses kehidupan sesuai firman Elohim. Ya saudara, di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama ini ayat yang umum saudara, ayat yang biasa. Dan iman adalah dasar dari hal-hal yang diharapkan, bukti yang tidak kelihatan. Ayat ini ada dua bagian penting yang saudara harus pegang saudara. Dasar dari hal-hal yang diharapkan. Masalahnya apakah kita mengerti bagaimana berharap yang dikehendaki Tuhan? Banyak orang Kristen berharap, aku dapat kedudukan yang tinggi, kalau aku begini aku menjadi orang yang begini, kalau aku begini aku mengharapkan begini, kalau aku begini aku menjadi begitu saudara. Banyak pengharapan. Tapi apakah pengharapan yang kita harapkan itu sesuai dengan jalan yang direncanakan Tuhan di dalam hidup kita, saudara? Banyak orang mengharapkan, saudara. Saya melihat banyak orang berdoa, punya pengharapan. Tapi tidak pernah bertanya, Tuhan, apakah yang saya harapkan ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Apa prioritas pengharapan kita itu yang penting, saudara? Banyak orang punya pengharapan, tapi prioritas pengharapan itu tidak menjadi hal yang utama di dalam kehidupan kita. Yang kedua, bukti yang tidak kelihatan. Apakah kita paham apa yang tidak kelihatan datangnya hanya dari Elohim? Saudara, yang tidak kelihatan itu datangnya dari Elohim. Entah itu nanti berkat atau apa melalui seseorang, tapi itu datangnya dari Elohim. Itu harus menjadi sentral iman kita, saudara. Dan mempunyai dasarnya untuk membuktikannya, saudara. Nah, dari dua hal ini, saudara, mari kita akan masuk langkah-langkah yang dikehendaki Tuhan. Di dalam kita punya pengharapan dan iman kita kepada Tuhan. Kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal 1. Petrus orang rasul Yesua HaMasiah kepada yang mengembara di perserakan Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia dan Bitinia. Jadi Petrus menulis surat kepada orang-orang yang tersebut, perserakan atau diaspora di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia dan Britania. Mungkin kalau Petrus masih hidup menulis juga kepada kita yang di Indonesia, saudara. Dan hari ini kita bicara untuk orang-orang yang di Surabaya. Ya. Yang terpilih berdasarkan prapengetahuan Elohim Bapa oleh pengudusan roh dalam ketaatan dan percikan darah Yesua HaMasiah. Anugerah dan damai sejahtera kiranya berkelimpahan bagi kamu. Diberkatilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yesua HaMasiah. Dia yang sesuai dengan rahmatnya yang besar
telah melahirkan kita kembali ke dalam pengharapan yang hidup melalui kebangkitan Yeshua HaMasiah dari orang mati. Jadi saudara, pengharapan yang terutama di dalam hidup kita itu adalah pengharapan berdasarkan tertumpahnya darah Yesus. Artinya saudara, kematian Tuhan Yesus itu adalah pusat di mana kita akan mempertaruhkan pengharapan kita. Tanpa tertumpahnya darah Tuhan Yesus, tidak ada pengharapan. Perhatikan saudara. Jadi saudara jangan sampai hari-hari ini nanti saudara akan dipengaruhi oleh dunia dengan iman-iman dunia yang tanpa pertumpahan darah Tuhan Yesus. Ini penting saudara. Kalau di dalam hati kita tidak ada penghargaan, tidak ada penghormatan yang dalam tentang tertumpahnya darah Tuhan Yesus. Saudara, pernahkah saudara pada waktu memegang cawan, waktu memegang tubuh Tuhan Yesus mengikuti perjamuan kudus, saudara merasakan betapa nilainya, betapa besarnya kasih Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara mengikuti perjamuan kudus, jangan seperti ya sekedar ikut-ikutan. Kalau ibadah pertama terlambat, nanti ikut ibadah kedua, setelah ikut ibadah dua, pulang. Itu kayak jimat saudara. Jimat tahu saudara. Tidak ada penghargaan sama sekali saya katakan. Kalau saya sudah terlambat gak ikut perjamuan kudus, ya sudah. Tuhan saya terlambat, tapi saya menghormati Engkau. Saudara, jangan sampai kalau saudara mengikuti perjamuan kudus, saudara akan mengalami sesuatu yang rohani, yang dahsyat. Enggak saudara, kita datang terlambat aja sudah sesuatu yang di hadapan Tuhan sudah gak enak saudara. Apalagi nanti ibadah kedua masuk lagi ikut perjamuan kudus, setelah itu pulang. Apa nilainya saudara? Tuh, betul saudara. Betul saudara. Saya kadang-kadang, Tuhan, apakah perjamuan kudus ini hanya permainan saja Tuhan? Kalau pertama nggak bisa, diubah jam kedua. Saudara. Padahal dasar iman kita ini saudara, dasarnya karena pengorbanan Tuhan kita Yesus HaMasiah. Pengharapan kita, bukan ikut perjamuan kudusnya saudara. Ya kalau minggu ini tidak bisa, ya minggu depan lah saudara. Betul saudara, betul. Jangan seperti mantra saudara. Perjamuan kudus itu seperti mantra, bukan. Untuk membawa kita itu mengingat, mengenang, merasakan, bahkan bisa hati kita itu tersayat karena korban Tuhan kita. Yang kedua, dasar iman kita saudara adalah kebangkitan Tuhan Yesus dari orang mati. Kita menghargai kematiannya, menghormati, bahkan menjaga kekudusan dari kematiannya. Tapi kita ngomong tidak mempercayai Tuhan Yesus bangkit dari antara mati. Iman kita juga mati. Padahal Tuhan katakan, aku adalah Elohim, orang hidup. Kita dibangkitkan, dihidupkan bersama-sama kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus itu luar biasa. Dan yang ketiga adalah proses kelahiran kembali yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Hari ini saudara harus dengan penuh keyakinan bahwa hidup kita ini sudah lahir kembali. Kalau lahir kembali artinya kita hidup. Kalau kita hidup artinya kita bisa bicara, bisa ngomong, bisa menyanyi, bisa merasakan, punya perasaan, hidup. Dan Tuhan bisa bicara di dalam kehidupan kita. Suatu saat saya pernah mengalami, saudara, sebelum pelayanan di tempat ini, sebelum saya gabung di GKI Bukit Sion, saya baca firman Tuhan itu enggak ngerti apa-apa, saudara. Saya kira-kira hampir 3 tahun, saudara. Saya mengalami kematian rohani yang luar biasa.
Ke gereja, saya pilih gereja pagi, jam 6 sampai jam setengah 8. Setelah itu sudah nggak mikir lagi jalan-jalan dan sebagainya, saudara. Suatu hari saya mengalami satu masalah. Anak saya kedua, tiba-tiba panas. Kemudian dia sempat lemes, saudara. Dan matanya sudah saya lihat sudah putih. Kemudian waktu itu di mobil, saudara, waktu itu belum ada HP, hanya pager, saudara. Jam setengah 4 sore, hanya pager, saudara. Dit. Istri saya ngomong, pandang pulang. Aduh, drop terus. Pagi waktu saya berangkat, saya nggak lihat sama sekali anak kami, saudara, karena saya pagi setengah 6 sudah berangkat. Saya lihat, ya kayak obat ya mah, pergi. Enggak saya doakan, saudara. Kira setengah 4, saudara. Saya cepat-cepat dari Gedangan ke PP Legi. Nah, saya sudah lemes. Saya lihat matanya sudah putih. Saya katakan, Tuhan, kalau ini kehendak-Mu, ambil nyawa Aldo. Ambil nyawa Aldo. Tapi kalau ini peringatan untuk aku untuk kembali, buka matanya dan dia bisa melihat saya. Saya ginikan itu sudah putih, sudah susah. Begini, saudara. Ya, benjokan, nggak tahu jantungnya nggak sempat pegang, saudara, sudah tegang. Akhirnya tiba-tiba, saudara, dia gerak kepalanya dan matanya buka terus tutup lagi. Langsung supir saya ngomong, supirnya kantor, Delta Sora Pak, langsung tol, saya katakan. Delta Sora langsung diinfus. Diinfus itu susah, saudara. Dulu Aldo itu kewendut, saudara. Kewendut sudah. Dicari nadinya itu susah. Sampai teriak, aduh, sampai cari tuh. Di sini tuh gosong semua, dicari di sini tidak bisa karena kewendutnya. Sekarang jadi kurus seperti itu. Sejak itu saya, setiap malam saya tidur di bawah tempat tidurnya Aldo, saya berdoa. Dipulihkan, saudara, dipulihkan. Setelah itu saya mulai beribadah, mencari tempat pelayanan lagi. Di PP lagi menemukan sebuah gereja, saya mulai aktif, saat itu Tuhan mulai bicara. Bicaranya semakin keras, sampai ketemu Bapak Loki dengan tidak sengaja. Doa malam, saudara. Saya datang ke gereja karena ada sesuatu hal yang sebenarnya hati saya nggak setuju dengan hal itu. Tapi pada saat itu saya datang ke Kertajaya dan saat itu saya dijamah Tuhan. Dan saya menemukan suara Tuhan itu kembali. Saudara, dunia ini bisa membunuh roh kita. Fasilitas yang kita miliki, berkat-berkat secara jasmani, atau kesuksesan yang kita miliki bisa mematikan kita kembali. Saya waktu itu seperti waktu saya di Kertajaya, waktu doa Jumat malam itu, seperti seorang bayi yang baru lahir. Sekian puluh tahun aku telah kehilangan Tuhan. 10 tahun lebih saya kehilangan Tuhan. Tidak melayani Tuhan, saudara. 3 tahun terakhir saya tidak pernah mendengar suara Tuhan. Dan hari ini saya bersyukur. Mungkin kalau saya waktu itu tidak taat, tidak dipukul melalui anak kami, Aldo, saudara. Mungkin saya sudah bukan menjadi hamba Tuhan, mungkin jadi preman atau pendekar, saudara. Tapi saya bersyukur. Itu loh, saudara. Kalau Tuhan berbicara dengan cara apa? Makanya tadi saya katakan, orang beriman itu ada konsekuensinya. Ada janji dalam pengharapan. Kalau pengharapan kita betul, dasar-dasarnya betul kepada siapa kita berharap, kita bersandar, di situ ada janji yang luar biasa. Ini yang utama, saudara. Janji-janji berkat di dunia itu ada janji-janji sementara, Pak Logi katakan incip-incip, saudara. Saya betul, saudara. Tapi ada janji yang luar biasa, yang itu menjadi fokus iman kita, saudara. Hidup di dunia paling sekarang saya lihat umur 74, 75, ya sisa-sisa generasi yang dulu 100 dan sebagainya. Tapi hari-hari ini, saudara, umur sampai 70 tahun, apa yang kita nikmati? Kepuasan, kebahagiaan, secara duniawi, tidak ada, saudara. Persoalan-persoalan yang selalu muncul. Tapi Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 1:4, ke dalam warisan yang tak dapat binasa dan tidak tercela dan tak dapat pudar yang tersedia bagi kamu di surga. Tadi saya katakan,
Apa yang tidak kelihatan itu datangnya dari Tuhan. Nah ini yang tidak kelihatan. Engkau lah ning surga, ning dunia sik to dinikmati gitu ya saudara. Dinikmati dulu to di dunia, yang tidak kelihatan nanti saja. Tidak bisa saudara. Mulai hari ini kita harus sudah merasakan yang tidak kelihatan itu. Kekudusannya, kesuciannya, kemuliaannya, kebenarannya, itu yang ada di surga saudara. Itu harus ada dalam hidup kita kalau kita mau yang sebenarnya. Yang dalam kuasa Elohim tetap terlindungi melalui iman kita kepada keselamatan. Yang siap untuk disingkapkan pada saat terakhir. Hari-hari ini banyak khotbah-khotbah akhir zaman. Kerinduan-kerinduan tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua. Nah ini saudara. 2000 tahun lalu seorang rasul sudah menulis. Dan hari-hari ini tulisan itu sudah mendekati saatnya kita nikmati. Iman kita mengandung janji Elohim untuk kekekalan melalui sikap kita. Yang pertama saudara, bagaimana kita mengejar warisan itu? Mengejar warisan hidup kekal yang tersedia bagi kita. Kalau kita lari saudara, waktu itu saya ikut lari sprint ya, 100, 200, 400, dan 800. 100 sampai 200 itu harus ada di jalur saudara. Kalau 400 kadang-kadang sudah lari satu putaran, dia bisa ngambil jalur tengah. Tapi yang sprint 100 meter, itu kalau saudara nyimpang dari jalur, saudara didiskualifikasi. Saudara tahu saudara lari 100 meter, kalau saudara nggak kuat, begitu nyampe finish, rasanya itu mau mual saudara, mau ya muntah, mata itu bisa berkunang-kunang, rasanya tenaga itu habis, dan nafas itu rasanya kekurangan oksigen, karena lari yang secepat itu. Apakah hari ini kita mengejar Tuhan seperti itu saudara? Atau kita mengejar Tuhan masih, energi kita masih terbuang banyak untuk dunia, energi kita masih terbuang banyak untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apakah energi kita masih ya santai-santai saudara? Kalau saudara lari sprint mengejar dengan lari yang cepat, oh saudara bisa kehabisan nafas mengejar Tuhan. Oh berdoa, menyembah, mencari kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Rasanya aduh dipepet terus saudara. Hidup itu dipepet terus, dikejar terus saudara. Tapi kalau saudara masih santai-santai, mari hari-hari ini kita kejar Tuhan saudara. Saudara kejar Tuhan, kadang-kadang saya Tuhan, kok aku masih begini ya, kurang Tuhan, kurang ini bagaimana. Yang kedua saudara, berlaku setia. Keselamatan yang Tuhan berikan saudara, tidak akan hilang di surga selama kita berlaku setia. Kalau kita tinggalkan kesetiaan kita, ya hak saudara di atas sudah nggak ada. Yang tidak kelihatan itu sudah dihapus Tuhan. Karena itu pagi hari ini saudara, mungkin saya termasuk orang yang tidak gampang setia. Tapi saya rindu untuk menjadi setia. Saya tahu saudara, mungkin gampang mundur, gampang lemah, gampang ini. Tapi mari saudara, dalam kita mengejar Tuhan, kesetiaan, kerinduan kita kepada Tuhan. Nah tadi ya saya ngomong bahwa di dalam kita mengikut Tuhan ada konsekuensinya. 1 Petrus 1 ayat 6, di dalamnya kamu bergembira sekalipun sekarang untuk seketika perlu dibuat berduka oleh berbagai pencobaan, supaya kemurnian imanmu yang jauh lebih berharga daripada emas yang dapat binasa dan yang teruji oleh api akan didapati sebagai pujian dan kehormatan dan kemuliaan pada waktu penyingkapan Yeshua HaMashiach. Saudara, kita sedang merindukan apa yang tidak kelihatan. Yang kelihatan mungkin saudara sudah menikmati berkat-berkat Tuhan, perlindungan, sukacita. Tapi yang tidak kelihatan ini loh saudara, dasar iman kita. Harus kita membuktikan untuk mendapatkan. Tadi Ibrani 11 ayat 1. Harus membuktikan dengan apa? Mengejar Tuhan, kesetiaan di dalam Tuhan.
Jadi ada kegembiraan dalam iman walaupun harus sesaat, berduka karena berbagai pencobaan, diuji oleh api. Saudara berpikir ikut Tuhan itu sesuatu yang sekedar ikut Tuhan, enak, memuji Tuhan, menyembah. Enggak, saudara. Karena dasarnya manusia itu punya latar belakang dasar dosa. Dan dosa itu membawa kita kepada kebinasaan. Nah, dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dosa-dosa yang mengikat kita, dosa-dosa karena karakter hidup kita, Tuhan mau dosa-dosa itu lepas, hilang. Mungkin saudara tidak berbuat, tapi karakter dosa itu masih ada. Misalkan suka berbohong, saudara sudah ikut Tuhan dan sebagainya. Tapi suatu saat tiba-tiba muncul, saudara. Kamu begini toh. Padahal dia melakukan. Karena dia mau membela diri, karena malu di depan umum. Enggak Pak, enggak. Tapi dia lakukan. Saudara. Berapa banyak orang seperti itu, saudara. Kita sudah ikut Tuhan. Tapi tiba-tiba muncul karena kepepet, didesak, kondisi. Dan di depan umum. Di depan orang-orang di bawahnya. Karena kita pimpinan. Kita ditegur sama pimpinan atasnya. Kita ngomong, oh enggak Pak, coba saya selidiki dulu. Padahal dia harusnya, iya Pak, saya salah, saya melakukan ini, mohon maaf. Oh saya bisa juga saudara, kalau itu bisa, kalau saya nggak sadar saudara, saya bisa lakukan itu. Karena itu saudara, untuk bukti di masa kekekalan, membuktikan kemurnian iman kita, untuk mendapat pujian dan kemuliaan bersama Tuhan Yesus. Jadi hari-hari ini saudara, kalau kita menghadapi persoalan, menghadapi masalah, menghadapi ujian, percobaan. Oh iya, ini aku diuji bidang kesabaran. Tuhan mau saya tidak jatuh dalam hal tidak sabar. Aku diuji dengan, kok diuji ya, orang datang terus minta bantuan ini dan sebagainya. Oh diuji supaya saya tidak kikir di hadapan Tuhan. Kok aku diuji begini. Oh, supaya saya tidak begini dan sebagainya. Saudara, ujian saya adalah ujian tidak sabar, saudara. Seringkali timbul masalah, saudara. Untung pas ujian itu selalu bersama istri saya, saudara. Terutama di jalan raya, saudara. Wes, Pak, wes, gak usah diteruske, gitu. Kalau gak nyetot paha saya, wes direm, gitu, saudara. Itu saudara, kalau sama orang itu kadang-kadang masih, ya udah Tuhan ampuni dan sebagainya. Tapi kalau di jalan raya itu dosa saya itu paling gampang jatuh saudara. Berapa kali kita sudah ngambil jalan itu, dipotong, diserempet, langsung saya oper, gasnya gitu. Wes, kata istri saya saudara. Kalau sendiri sudah pendekarnya keluar saudara. Tuhan ampuni saudara. Jujur saudara, saya nggak bohong. Kejadiannya ya akhir-akhir ini aja, nggak jauh tahun yang lalu. Buat apa saya ngomong yang tahun yang lalu? Baru-baru ini aja, saudara. Sudah kita itu mau cepet-cepet lewat jalan yang benar, tidak ngebut. Enak aja, kasih rating. Padahal dia kasih rating belok kiri itu, saudara. Separuh mobilnya itu di badan mobil saya, saudara. Terus aja, sampai saya ke kiri aja. Mah, tak tabrak ya mah. Akhirnya saya, wes kayak jalan. Akhirnya saya rem, saya ke kiri. Tetap tak uber saudara, mau saya gini kan, wes saudara. Bayangin saudara, oh Tuhan. Berarti saya tidak boleh banyak nyopir mungkin saudara. Saudara, nah sebagai penutup mari kita akan lihat saudara, sebuah pertanyaan. Apakah iman bisa menyelesaikan iman kita ya, iman Kristiani maksud saya. Menyelesaikan segala masalah di dunia. Kalau saudara jawab ya ini bukan matematika ya saudara. Kalau kita bicara ya, karena mengerti segala pemahaman tentang iman kepada Tuhan Yesus sebagai, saudara harus tahu Tuhan Yesus itu guru tentang hidup beriman. Saudara baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bagaimana iman Tuhan kita di dalam bertindak, melakukan tindakan di dalam hidup,
pada saat dia mempunyai masalah di depan Pontius Pilatus, di depan Herodes, di depan orang-orang Farisi, di depan pemungut cukai, di depan orang yang sakit, pengemis, orang buta, orang lumpuh, orang mati, dia banyak mengajar tentang kita. Ya. Mempunyai keteladanan hidup dalam mempraktekkan iman. Tuhan mau kita itu tidak ragu-ragu. Tuhan mau kita tidak perlu bimbang. Tuhan, kalau Engkau mau menyembuhkan aku sembuh. Aku mau Engkau sembuh. Ada orang sakit. Mempraktekkan iman. Imannya adalah iman Elohim. Di dalam Markus dikatakan iman Elohim. Saudara, jadi kalau saudara punya iman saudara itu harus sepadan dengan Tuhan. Saudara. Saya kadang-kadang belum Tuhan, belum nyampe. Kejar terus, belajar. Saudara, jika tidak, artinya kita belum paham secara benar segala permasalahan tentang iman kita kepada Tuhan Yesus. Karena iman kita harus menghadapi ujian dan pencobaan. Iman kita dituntut kesetiaan dan kesabaran. Kalau kita tidak siap menghadapi ujian dan pencobaan, berarti iman kita belum mengenal Tuhan Yesus. Dan kalau kita tidak ada kesetiaan dan kesabaran di dalam menanti janji Tuhan dan iman kepada Tuhan, berarti kita tidak mengenal Tuhan. Tuhan sabar, saudara. Tuhan sabar menanti kita, menunggu kita. 10 tahun lebih, saudara. Saya kerja di Rungkut 3 tahun. Kerja di Kembang Jepun 8 tahun, 11 tahun. Ya, 11 tahun lebih, saudara. Saya baru kembali kepada Tuhan. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Kasih Tuhan luar biasa. Mari kita belajar kesabaran Tuhan dan iman Tuhan dan bagaimana Tuhan mengajar di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati dan waktu kami kembalikan.